Konnichiwa minasan, balik lagi dong sama Bang Breo di channel Adib Anime. Kali ini Bang Breo akan membawakan sebuah alur cerita anime yang tentu saja akan menjadi salah satu anime favorit kalian. Anime ini berjudul Conception. Anime ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Itsuki yang ditransfer ke dunia isekai saat ia sedang berduaan dengan teman masa kecilnya yang bernama Mahiru di atap sekolah. Saat di isekai, Itsuki diberi tugas untuk mengalahkan monster-monster yang ada di dalam dungeon. Dan hal yang paling pibangusen dari anime ini adalah Itsuki harus memiliki anak dari 12 gadis pendeta suci untuk mengalahkan monster-monster di dalam dungeon. Jadi 12 gadis pendeta sucinya tidak mempunyai kekuatan. Dan yang mempunyai kekuatan adalah anak-anak hasil hubungan Itsuki dengan 12 gadis pendeta itu. Pendeta sucinya cantik-cantik. Ada Loli, ada Tin, ada Onesan. Sayangnya tidak ada Mil. Tapi ada Gay. Ya intinya Itsuki harus begituan dengan 12 gadis pendeta suci untuk dapat mempunyai keturunan untuk mengalahkan monster. Nah, udah penasaran bro? Ya udah, tanpa lama-lama mari kita mulai. Run. Cerita diawali dengan MC dari anime ini yang bernama Itsuki yang sedang terburu-buru menuju ke atap sekolah untuk bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Mahiru. Di sana Mahiru ingin membicarakan hal yang sangat penting pada Itsuki. Dan hal yang ia ingin katakan adalah jika dirinya tengah hamil. Mahiru ingin mengatakan siapa ayah dari anak di perutnya ini. Tapi tiba-tiba muncul lingkaran sihir di atas langit yang langsung membawa Itsuki dan Mahiru ke dunia isekai. Mahiru dan Itsuki sekarang berada di reruntuhan dan Mahiru bilang kalau ayah dari anak di perutnya tidak ada. Jadi Mahiru hamil sendiri. Tidak ada yang memasuki Mahiru. Mahiru menceritakan kalau seminggu ini dia mengalami gejala yang sama dengan emak-emak yang sedang hamil. Bahkan Mahiru sudah membeli tes pack dan hasilnya adalah positif. Mahiru tiba-tiba sakit kepala dan tiba-tiba keluar cahaya kegelapan dari mulut Mahiru. Dan cahaya kegelapan itu ternyata adalah monster. Monster itu kemudian menyerang Itsuki, tapi tiba-tiba keluar pedang dari tangan Itsuki, dan Itsuki lalu menggunakan pedang itu untuk mengalahkan si monster. Mereka berdua kemudian keluar dari reruntuhan, dan Itsuki menyadari kalau ada tanda aneh di pipinya Mahiru, tanda yang sama dengan tanda yang ada di tangannya Itsuki. Setelah itu muncul seekor rakun yang mengucapkan selamat datang di kerajaan sihir Grand Vania. Muncul satu orang lagi yang bernama Narsis yang mengajak Mahiru dan Itsuki ke kerajaan sihir. Kemudian terlihat sang raja yang bernama Shangri-La dan sang raja bilang kalau dunia sedang dalam keadaan bahaya dan kalian berdua harus menyelamatkannya karena kalian berdua adalah orang yang terpilih atau Marebito. Itsuki kemudian istirahat dan tidur di kastil. Tapi saat bangun, Itsuki tiba-tiba diikat di ranjang dan tersisa sempaknya saja di tubuhnya. Kemudian terlihat seorang cewek yang merupakan dokter kerajaan yang bernama Reoni. Reoni bilang kalau di tubuh Itsuki ada 12 lambang rasis bintang dan di dunia ini sendiri ada 12 gadis pendeta suci. Yang termasuk Mahiru yang adalah gadis suci, Virgo. Reoni menjelaskan kalau sebenarnya Mahiru tidak hamil, tapi tanda-tanda kehamilan Mahiru yang tadi adalah tanda kalau Mahiru akan menjadi gadis suci Virgo. Sang rakun bilang kalau 12 gadis pendeta suci tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan monster, dan yang akan mengalahkan monster adalah anak-anak mereka hasil dari hubungan Itsuki dengan 12 gadis pendeta yang biasa disebut dengan anak bintang. Jadi Itsuki harus memiliki anak dengan masing-masing pendeta atau bisa disebut dengan ritual cinta. Reoni meminta izin untuk segera melakukan ritual cinta dengan Mahiru sekarang juga. Sang rakun bilang kalau sakitnya cuma di awal saja dan nanti akan terasa nikmat. Itsuki dan Mahiru kemudian masuk ke dalam ranjang suci untuk melakukan ritual cinta dan tanpa babi bu bebo,
Itsuki langsung membuka bajunya. Saat Itsuki akan menggunakan ulti badang, tiba-tiba muncul cahaya bintang dan tiba-tiba anaknya Itsuki dan Mahiru sudah terlahir. Itsuki heran, padahal dia kan belum tancap gas, tapi anaknya sudah lahir. Reoni menjelaskan kalau untuk melahirkan anak bintang cukup dengan melakukan kontak fisik saja untuk meningkatkan perasaan dan tidak harus mantap-mantap. Dan Itsuki terlihat kecewa karena dia tidak bisa menggunakan pedang Alucardnya. Setelah itu, terlihat anak goib dari hasil hubungan Itsuki dengan Mahiru yang bernama Virgo. Esok harinya, Itsuki menemui Mahiru di sawah. Kemudian datang sang rakun. Dan Mahiru bertanya-tanya di mana anaknya yang kemarin. Sang rakun menjawab kalau Virgo sekarang berada di panti asuhan untuk dilatih sebagai pendekar pedang untuk mengalahkan monster. Saat jalan-jalan, tiba-tiba ada seorang Miko yang menabrak Itsuki. Karena tadi dia berlari-lari sambil membawa roti. Itsuki dan Mahiru kemudian menuju ke tempat reuni. Dan di dalam sana sudah ada 10 gadis pendeta suci. Ditambah Mahiru dan reuni jadi 12. Sudah lengkap semuanya, tinggal eksekusi. Mereka lalu memperkenalkan diri mereka satu persatu. Dan ada Miko yang tadi yang ternyata namanya adalah Ruka. Ada Yuzuha yang adalah seorang loli. Dan masih banyak lagi. Itsuki yang adalah seorang Jonas merasa minder saat melihat cewek-cewek yang cantik dan sang rakun memberikan bekal untuk Itsuki untuk menaklukkan para cewek-cewek itu. Dan bekal itu adalah sebuah buku tutorial menjadi fuckboy dalam 1 hari. Itsuki kemudian piknik dengan 12 gadis pendeta suci di bawah pohon sakura. Dan para cewek makan dengan gembira. Tapi anehnya Ruka tidak ada. Itsuki mencari keberadaan Ruka dan terlihat Ruka yang sedang memetik bunga untuk anak-anak di panti asuhan. Ruka bilang kalau dirinya adalah seorang expert yang bisa membaca pikiran seseorang dan berniat untuk membaca pikiran Itsuki yang mesum. Tapi anehnya Ruka tidak bisa membacanya karena Itsuki berasal dari dunia lain. Setelah puas memetik bunga, Ruka pun pergi dan malah datang Mahiru yang sedang mabuk karena sehabis makan kucubung. Itsuki kemudian pergi ke panti asuhan untuk melihat anaknya yang saat ini sedang berlatih pedang dan yang melatihnya adalah seorang cewek yang bernama Alfie. Itsuki menatap Alfie dengan tatapan mesum. Sepertinya memiliki 12 gadis saja masih tidak cukup bagi sang raja harem ini. Alfie kemudian meminta Itsuki untuk segera memiliki anak bintang lagi. Karena kalau cuma satu yaitu Virgo doang, maka mengalahkan monster di dalam dungeon akan sangat sulit. Itsuki kemudian pergi ke panti asuhan sebelah tempat Ruka bekerja. Saat melihat Itsuki, Ruka mengajak Itsuki ke kamarnya dan tanpa basa-basi ABC, Itsuki mengatakan tujuannya. Ruka juga langsung setuju karena Ruka ingin segera memiliki anak kecil dan Itsuki dengan semangat 45 langsung mendorong Ruka ke kasur dan entah ngapain setelah itu. Besok harinya, Itsuki dipanggil sang raja, dan sang raja memberikan Itsuki 12 artefak medan bintang yang fungsinya adalah untuk menjegal labirin di dalam dungeon. Setelah itu, para gadis menggunakan kekuatan mereka untuk membuka pintu dungeon, karena Itsuki dan anak-anaknya akan berburu monster. Itsuki, Virgo, dan juga Cancer kemudian masuk ke dalam dungeon. Dan sang rakun menjelaskan kalau dungeon ini terdiri dari 12 lantai dan masing-masing lantai ada bosnya. Kemudian tiba-tiba muncul bos di lantai 1 yaitu adalah monster yang berbentuk teko. Dan monster itu berhasil mengalahkan Virgo dan Cancer dengan mudah. Itsuki juga kalah. Beberapa saat setelah itu,
Sang rakun memerintahkan Itsuki untuk segera kabur. Bukannya berniat untuk menambah kekuatan dengan berlatih, Itsuki malah ingin membuat anak bintang lagi untuk mengeroyok si monster Teko. Itsuki, Virgo, dan Cancer mencoba masuk dungeon lagi, tapi mereka kalah lagi. Dan sang rakun bertanya kepada Narsis bagaimana cara agar Itsuki jadi lebih kuat. Narsis bilang kalau ada satu cara agar Itsuki menjadi lebih kuat, yaitu adalah dengan melakukan ritual cinta ganda atau melakukan ritual cinta dengan dua orang gadis. Sungguh sangat mantap. Narsis menjelaskan kalau dengan melakukan ritual cinta ganda, maka anak bintang yang dihasilkan akan menjadi sangat kuat. この窮地を救うにはダブル愛好の儀を行うしか手がないようだ。 Saat ini, Itsuki tengah jalan-jalan dengan Mahiru dan tujuan mereka adalah ke pemandian air panas. Tapi pemandian air panasnya cuma satu aja, jadi mereka akan mandi bareng di sini. Mahiru kemudian melepaskan satu persatu bajunya. Itsuki sudah memikirkan hal mesum, tapi semua sirna saat Itsuki mengetahui kalau pakaian Mahiru rangkap dua. Mereka berdua lalu mandi bersama dan terlihat badan Itsuki yang penuh luka karena habis melawan monster di dungeon tadi. Tapi setelah itu tiba-tiba Mahiru pingsan karena kepanasan. Setelah siuman, Mahiru mencari-cari gantungan kunci kesayangannya, tapi tidak ada. Dan gantungan kunci itu adalah pemberian Itsuki saat mereka masih kecil. Itsuki mencari gantungan kunci itu di dalam air dan akhirnya ketemu. Dan Itsuki juga ingat dengan janjinya kepada Mahiru saat masih kecil, yaitu berjanji untuk bersama-sama sampai dewasa. Melihat suasana yang mendukung, muncul semangat 69 dari dalam diri Itsuki. Dan saat akan melakukan eksekusi, mereka berdua diganggu oleh sang rakun. Sang rakun datang sambil membawa sebuah ranjang suci yang ditarik oleh kuda, layaknya sebuah delman. Dan bilang kalau Itsuki dan Mahiru bisa melakukan di dalam sana sambil diarak keliling kota. Sungguh ide yang sangat cemerlang. Tapi tentu saja Mahiru menolaknya karena hal itu sangatlah ekstrim. Itsuki lalu curhat dengan Reoni, mengeluh kalau dia belum menemukan gadis yang bisa diajak untuk melakukan ritual ganda. Reoni bilang kalau dia bersedia menjadi salah satunya, jadi Itsuki hanya perlu mencari satu gadis lagi untuk melakukan threesome. Dengan semangat 45, Itsuki lalu keliling kota untuk mencari satu gadis pendeta suci lagi untuk enak-enak. Itsuki berhenti di sebuah bar dan terlihat Falun Onesan yang sedang bekerja sebagai pelayan dan Falun Onesan lagi joget-joget. Itsuki kemudian masuk ke bar itu dan ngobrol dengan Falun, mengatakan tujuan yang sebenarnya tanpa basa-basi, tanpa malu, karena Itsuki adalah seorang fuckboy dengan bantuan buku tutorial menjadi fuckboy. Itsuki merayu Falun dengan cara menggigit kupingnya dan bilang kalau mau lebih enak lagi, mari ikut denganku. Itsuki lekas masuk ke ranjang suci dan terlihat di sana dua onesan yang cantik, yaitu Reoni dan Falun. Tapi Itsuki nggak berani masuk karena merasakan aura onesan yang sangat kuat. Setelah disemangati sang rakun, Itsuki masuk lagi dan langsung melakukan ritual ganda dengan Reoni dan Falun. Dan langsung lahir dua anak bintang, yaitu Capricorn dan Scorpion. Setelah itu terlihat Reoni dan Falun yang kelelahan karena Itsuki mainnya terlalu barbar. できた。これよりももっとすごい世界見たくない。 Esok harinya, Itsuki masuk ke dungeon lagi bersama 4 anak bintang, bertemu dengan monster Teko lagi dan mengalahkannya. Tapi sayangnya, pertarungan Itsuki tidak ditunjukkan dan malah diganti dengan wajah rakun sialan. Sepertinya uang studio anime ini sudah dihabiskan untuk menghasilkan adegan mantap-mantap yang sampai adegan action saja tidak diurus. Itsuki sekarang berada di gereja untuk bertemu dengan gadis pendeta suci lainnya, yaitu Arie, yang merupakan sister di gereja itu. Terlihat kalau Arie sangatlah menyukai anak-anak. Anak-anak kecil suka Arie, dan Bambreo juga suka istri Bambreo.
Kok curhat? Karena tidak mau mengganggu, Itsuki pergi dari gereja dan sekarang dia sedang membeli makanan untuk makan siang, yaitu roti buaya. Setelah mendapatkan rotinya, Itsuki bertemu dengan Yuzuha yang sedang mengantri untuk membeli roti. Tapi sayangnya, roti sudah habis. Yuzuha lalu pergi. Itsuki mengejarnya, tapi sayangnya dia kehilangan jejak. Itsuki langsung pergi ke rumahnya Yuzuha. Dan setelah sampai, Itsuki memberikan roti yang dia beli tadi untuk Yuzuha sebagai awal mula untuk mengajak Yuzuha enak-enak. Yuzuha menerimanya, tapi rotinya tidak dimakan dan malah digunakan untuk menghapus lukisan. Ternyata Yuzuha adalah seorang pelukis. Yuzuha kemudian memperkenalkan dirinya lagi dan menyebut Itsuki dengan sebutan Oni-chan, dan Itsuki yang mesum sangat bahagia mendengarnya. Yuzuha menceritakan kalau dirinya adalah seorang yang pendiam dan suka mengurung diri seperti hikikomori. Dan Yuzuha ini mempunyai ketertarikan dengan benda yang unik, yaitu peti mati. Yuzuha biasa menggunakan peti mati untuk tidur dan hanya di sanalah dia bisa tidur dengan nyenyak dan bisa melakukan lucid dream. Merasa kasihan, Itsuki mengajak Yuzuha untuk bermain di taman besok siang agar Yuzuha tidak di rumah terus dan agar Yuzuha tidak menjadi seorang nolep. Besok harinya, Itsuki beneran menunggu di taman sambil membawa roti. Tidak lama setelah itu, Yuzuha datang sambil menggendong peti mati. Sungguh sangat menggelakkan hati. Itsuki kemudian makan roti yang dia beli tadi. Yuzuha juga dikasih satu. Dan terungkap kalau peti matinya Yuzuha dia gunakan untuk membawa perlengkapan melukis. Sepertinya Yuzuha tidak memiliki tas ransel. Setelah itu tiba-tiba datang anak kecil dan emaknya. Dan anak kecil itu menunjuk-nunjuk peti mati yang dibawa oleh Yuzuha. Menganggap kalau Yuzuha adalah orang aneh. Merasa malu, Yuzuha langsung pulang ke rumahnya dan langsung masuk ke dalam peti matinya sambil menangis karena sudah diejek oleh anak kecil. Sungguh sangat lemah mental, bro. Itsuki sekarang berada di gereja untuk berdoa dan di sana Arie menjelaskan kalau Yuzuha memiliki penyakit aneh, yaitu penyakit tidur. Saat Yuzuha tertidur, perlahan-lahan nyawanya juga akan terus berkurang. Dan alasan Yuzuha tidur dalam peti mati adalah kalau Yuzuha tidur dan tidak bangun lagi alias meninggoy, maka Yuzuha tidak merepotkan orang lain. Setelah itu, terlihat sang rakun yang sedang bekerja membuatkan peti mati untuk Itsuki agar Itsuki bisa PDKT dengan Yuzuha. Itsuki langsung pergi ke rumah Yuzuha sambil menunjukkan peti mati barunya dan membawa sekantong roti dan mengajak Yuzuha untuk bermain di sungai. Sore harinya, Itsuki dan Yuzuha hanya memandangi langit sore layaknya SpongeBob dan Squidward di saat Squidward mengira SpongeBob akan mati setelah makan kue pie darinya. Dan karena kelelahan, Yuzuha tertidur di pangkuan Itsuki. Sungguh sangat membuat hati menjadi iri. Besok harinya, Yuzuha mengucapkan terima kasih kepada Itsuki dan bilang akan memberikan sesuatu ke Itsuki. Dan kalian pasti sudah tahu apa itu. Yang tentu saja adalah ritual suci di ranjang suci. Dengan riang gembira, Itsuki membawa Yuzuha ke ranjang suci dan bilang, "Yuzuha, abdi tresno karo koe." Asik. Yuzuha menjawab, "Iko kimochi." Dan lahirlah anak bintang yaitu Bises. Yuzuha desu. Yoroshiku desu, Oni-chan. Oni-chan. Sore harinya, sang rakun sudah menyiapkan rencana untuk membantu Itsuki PDKT dengan Arie dengan menyiapkan sebuah hadiah untuk nanti diberikan kepada Arie. Setelah sampai di gereja, Itsuki lekas memberikan hadiah itu dan ternyata isi hadiahnya adalah sebuah cambuk. Ternyata Arie adalah seorang sadistik.
Setelah itu, Itsuki dan anak-anak bintang pergi ke dungeon lagi, dan Itsuki berhasil mengalahkan satu bos monster. Sang rakun bilang kalau pertempuran selanjutnya akan sangat berat, jadi Itsuki harus punya anak bintang lagi. Dan untuk memudahkan semua itu, sang rakun sudah menyiapkan rencana, yaitu liburan di pantai bersama dengan 12 gadis kawaii pendeta suci. Namun saat berada di dalam bus travel, ada satu orang cowok yang akan ikut ke pantai. Namanya adalah Seiya, dan ia adalah sosok fuckboy yang sesungguhnya. Mahiru bilang kalau Seiya mencoba mendekatinya. Falun juga sudah pernah didekati oleh Seiya, karena memang Seiya ini ingin menjalin kasih dengan 12 gadis pendeta suci. Tapi sayangnya itu tidak mungkin. Mereka pun sampai di pantai. Ada yang berjemur, bermain air, dan bermain voli. Itsuki sendiri bermain dengan matanya yang melihat pakaian-pakaian para gadis yang seksoi. しつこいな。せいやって私たち巫女に順番につきまとってくるのよ。 Itsuki lalu mendekati gadis pendeta suci lagi, dan kali ini namanya adalah Lilith. Dan Lilith ini mempunyai kepribadian ganda. Kalau kepalanya ditapok, rambutnya akan berubah menjadi merah muda dan menjadi pribadi yang baru yang bernama Lily. Terungkap juga kalau Lilith ini orangnya jago meramal. Tapi Itsuki bilang kalau dia nggak percaya ramal-ramalan. Sepertinya Itsuki ini keturunan pesulap merah ya bos. Lilith kemudian meramal Itsuki, tapi setelah itu wajahnya memerah. Sepertinya di dalam ramalan Lilith terjadi hal yang memalukan, dan dia mencatat hasil ramalannya di secari kertas agar Lily bisa membacanya. Lilith kemudian berubah menjadi Lily, dan saat Lily membaca kertasnya, wajahnya juga memerah. Ternyata di masa depan Itsuki akan mati, dan untuk mencegahnya Itsuki harus melakukan ritual suci dengan Lilith. Setelah itu, tiba-tiba Itsuki sudah berada di ranjang suci dan sudah ada Lilith dan Lily, dua kepribadian dalam satu tubuh. Dan kalian pasti tahu apa yang terjadi setelahnya. Sore harinya, Itsuki pergi ke panti asuhan untuk melihat anak-anaknya berlatih dengan Alfie. Terlihat Arye sedang meneropong Itsuki dan terlihat Seiya yang ingin menyergap Arye. Untungnya Itsuki berhasil membuat Seiya lari terbirit-birit. Setelah itu Arye pergi ke penjualan senjata untuk membeli sebuah naginata atau senjata pedang panjang. Arye lalu meletakkan pedang panjang itu ke ruangan rahasia di dalam gereja dan hanya dia sajalah yang tahu letak ruangan itu. Dan ruangan itu berisi banyak sekali senjata. Setelah itu datang Seiya yang ingin melakukan pengakuan dosa. Dan berhubung ada Seiya, Arye meminta tolong kepada Seiya untuk mengayunkan pedang panjangnya. Tapi Seiya kepleset karena keringatnya sendiri dan jatuh tepat di atasnya Arye. Itsuki membuka pintu dan terlihat kesalahpahaman. Arye mencoba menjelaskan, tapi dia harus membongkar rahasianya. Terbongkar kalau Arya ini mempunyai ketertarikan dengan senjata-senjata, tapi Itsuki malah kagum dengan senjata yang dimiliki Arye. Arye kemudian meminta Itsuki untuk memegang senjata yang dia miliki sambil berpose, dan Seiya menjadi juru fotonya. Itsuki tidak menyangka kalau Arye yang terlihat serius memiliki sisi lain yang sangat imut dan bilang kalau si Pak Boy ini menyukai Arye. Itsuki langsung bilang ke dia ingin memiliki anak bintang dengan Arye dan Arye setuju. Sungguh sangat Pak Boy sekali. Mereka berdua pun menuju ke ranjang suci, tapi di sana Itsuki terkena azab, yaitu dicambuk oleh Arye layaknya sapi pembajak sawah. Sepertinya Itsuki masih belum tahu kalau Arye adalah seorang sadistik. Esok harinya, Itsuki dan sang rakun mengintai target selanjutnya, yaitu seorang gadis pendeta suci yang tinggal di desa. Dan gadis itu benar-benar suci, seperti julukannya. Gadis ini bernama Coleto, dan dia adalah penjual roti berhati Hello Kitty.
Apakah Itsuki tega menodai gadis ini? Saksikan terus video ini. Itsuki langsung melakukan rencananya untuk PDKT dengan Koleto dengan membantu Koleto untuk membuat roti. Koleto dengan polosnya bertanya, apakah kamu membantuku agar aku mempunyai anak bintang denganmu? Dan Itsuki yang sudah menjadi fuckboy sejati, dia bilang kalau dia kagum dengan Koleto karena Koleto rajin bekerja dari pagi hari dan membuat roti dengan senyuman. Itu sangatlah luar biasa. Itsuki lalu membantu Koleto untuk membuat roti, dan saat sudah jadi, Koleto meminta Itsuki untuk mencicipi rotinya sambil menyuapi Itsuki. Sungguh sangat beruntung MC yang satu ini. Mereka berdua akhirnya membuka toko, tapi sayangnya tokonya sangat sepi. Sepertinya Koleto membutuhkan penglaris. Tak lama setelah itu, penglaris datang, yaitu Mahiru dan Arie yang ingin membeli beberapa roti. Alfi juga datang bersama anak-anak bintang untuk makan roti. Tapi setelah itu datang dua orang preman yang merupakan pegawai roti di toko sebelah. Toko yang sangatlah besar dan mereka ingin membeli tokonya Koleto. Tapi sayangnya Koleto tidak menjual toko ini karena toko ini adalah warisan kakeknya. Dua preman itu memaksa, tapi anak-anak bintang membuat dua preman itu kabur dengan ceramah no jutsu. Koleto menjelaskan kalau alasan tokonya sepi adalah karena toko sebelah yang menjual roti sandwich yang kemarin sering dibeli oleh Itsuki saat PDKT dengan Yuzuha. Sang rakun bilang kalau toko roti sebelah adalah bisnis keluarga gadis suci Leo yang bernama Femiruna. Setelah mendengar hal itu, Itsuki lalu pergi ke rumahnya Femiruna untuk meminta Femiruna untuk membantu tokonya Koleto. Tapi Femiruna bilang kalau meskipun aku dan Koleto itu berteman, tapi bisnis adalah bisnis. Femiruna ingin pergi, tapi Itsuki menahannya. Tapi setelah itu Femiruna terjatuh dan kepalanya kebentur meja dan langsung pingsan. Nanda? ランチパックリは獅子座の巫女フェミルナの実家が保有している会社じゃ。 Setelah siuman, Femiruna sudah berada di dalam gudang roti milik Koleto. Itsuki datang sambil memakai kantung roti dan membawa sekeranjang roti buatan Koleto. Itsuki membawa Femiruna ke sini agar Itsuki tidak dikejar-kejar oleh pegawai Femiruna dan pada akhirnya masuk penjara karena sudah membuat Femiruna terbentur. Femiruna mencoba membuka lubang selokan dan terlihat padang rumput yang sangat luas. Femiruna menganggap kalau dia sudah dibawa ke tempat yang sangat jauh, padahal sebenarnya tidak. Itsuki datang lagi untuk memberikan roti, tapi roti yang kemarin saja tidak dimakan. Femiruna menganggap kalau roti itu beracun, jadi tidak memakannya. Setelah beberapa hari tidak makan, Femiruna akhirnya tepar. Itsuki mencoba menyuapi Femiruna dengan roti, tapi Femiruna tidak mau dan Itsuki terpaksa membuka penyamarannya. Itsuki yang seorang fuckboy bilang kalau Femiruna harus makan, kalau tidak nanti kamu bisa sakit. Dan Femiruna menganggap kalau Itsuki adalah orang yang baik hati. Sungguh polos sekali. Femiruna mau makan, tapi harus disuapi. Dan Itsuki dengan senang hati menyuapi. Setelah itu, Itsuki mengurus Femiruna di gudang ini. Menyuapi Femiruna dan juga memandikannya. Membuat Femiruna menjadi lupa kalau sebenarnya dia sedang diculik. Dan pada akhirnya, tiba-tiba saatnya untuk melakukan ulti badang kembali. Femiruna dan Itsuki langsung menuju ke ranjang suci. Dan Femiruna langsung menyerang Itsuki dengan agresif. Sungguh sangat membuat iri hati. Besok harinya, sang rakun bilang kalau sebentar lagi akan diadakan festival di kerajaan ini. Setelah itu datang gadis suci lain yang merupakan kurir JNT. Namanya adalah Taruna dan dia mengantarkan surat dari Koleto. Setelah menerima surat itu, Itsuki langsung menuju ke tokonya Koleto. Di sana Koleto meminta bantuan Itsuki untuk membuatkan roti yang enak untuk dijual di festival nanti.
Koleto mulai membuatkan adonan roti yang berbentuk pelor. Setelah itu, Koleto bertanya, "Jika aku adalah roti, bagian mana yang ingin kakak makan?" Itsuki yang mesum bilang kalau dia ingin makan telinganya Koleto. Dan setelah itu, Koleto langsung membuatkan roti yang berbentuk daun telinga. Itsuki memakan roti itu, dan rasanya sangatlah enak. Tapi Itsuki yang mesum merasa ada yang kurang. Dan pada saat itu, Koleto menggoda Itsuki. Apa Itsuki mau makan telinga yang asli? Kenapa malah jadi Sumanto anjir? じゃあお兄さんは私をパンに例えるとどこを食べちゃいたいって思います？ Koleto terus membuat berbagai macam bentuk roti. Ada yang berbentuk biji dan ada juga roti yang berbentuk mesum lainnya. Tapi rasanya roti mesum ini tidak cocok untuk dikonsumsi oleh bocil-bocil. Di tempat lain, sang rakun sedang membangun setelan rumah hantu. Tapi tiba-tiba datang Taruna yang menabrak stand rumah hantunya dan menghancurkannya. Padahal stand rumah hantu itu rencananya akan digunakan sang rakun untuk membantu Itsuki untuk menjadi raja harem. Tapi semua sudah sirna. Setelah itu terlihat flashback saat Koleto masih kecil. Pada saat itu Koleto sedang melihat kakeknya yang sedang membuat roti. Dan Koleto bertanya kepada sang kakek, "Kakek sedang membuat apa?" Dan kakeknya menjawab, "Kalau aku suka membuat roti." Kebahagiaan berdasarkan kenangan itu, Koleto lalu berhasil menciptakan dua roti kebahagiaan. Roti yang pertama adalah roti yang berbentuk sosis, dan yang kedua adalah roti yang berbentuk lubang. Sungguh sangat mencerminkan kebahagiaan. Itsuki dan Koleto kemudian menyatukan dua roti mesum itu, dan terciptalah roti Pok Pok Choi. お兄さんどうか2つのものを出会わせるのを手伝ってください。 Besok harinya, Itsuki dan Koleto mendirikan stand untuk menjual roti-roti Pok Pok Choi itu. Setelah itu terlihat Mahiru dan Yuzuha. Mereka berdua menggantikan Femiruna untuk menjual roti. Mahiru mengajak Itsuki untuk bersaing dalam angka penjualan. Beberapa jam kemudian, semua roti Pok Pok Choi buatan Itsuki dan Koleto sudah terjual habis. Roti buaya yang dijual Mahiru juga sudah habis. Tapi setelah itu datang banyak truk yang membawa stok roti buaya yang membuat Koleto terkena mental. Melihat banyak sekali roti yang bisa diproduksi oleh Femirona. Sebagai ucapan terima kasih sudah membantu Koleto, Koleto mengajak Itsuki ke suatu tempat yaitu gudang olahraga. Koleto bilang kalau dia ingin cosplay sebagai roti berlubang dan meminta Itsuki untuk cosplay sebagai roti yang berbentuk sosis. Setelah itu mereka berdua pergi ke ranjang suci dan beneran cosplay menjadi roti dan kedua roti itu pun bergabung menjadi satu. Sungguh sangat membegukan sekali. 俺にちょっと私と一緒に来てもらえません？ Di tempat lain, Mahiru dan Yuzuha berhasil menghabiskan stok roti yang ada di truk. Dan bos mereka berdua pun datang, yaitu Femiruna. Karena rotinya sudah habis, Femiruna punya ide, yaitu adalah menjual pansu. Dan anehnya, banyak sekali lelaki mesum yang mengantri untuk membelinya. Itsuki yang adalah seorang fuckboy sekarang sedang menuju ke target selanjutnya, yaitu Taruna. Taruna sekarang sedang berada di hutan dan dia sedang mencari surat yang terjatuh. Melihat kesempatan ini, Itsuki membantu Taruna mencari surat yang hilang itu di dalam danau. Tapi ternyata suratnya nyangkut di pohon. Itsuki kemudian membantu Taruna untuk mengirimkan semua surat sekalian PDKT dengan Taruna. Sungguh sangat pak boy sekali MC kita ini. Setelah selesai mengantarkan surat, Taruna berterima kasih kepada Itsuki karena sudah membantunya dan sebagai ucapan terima kasih, Taruna memberikan kesuciannya. 俺の子供産んでほしいなって書いてあるぞ。いいかな。 Belum puas sudah mengambil kesucian dua orang gadis pendeta suci, esok harinya Itsuki mencari target baru lagi. Dan kali ini targetnya adalah seorang gadis peternakan yang bernama Sue. Itsuki PDKT dengan Sue dengan cara merawat hewan-hewan peliharaan Sue dan juga membuatkan makanan untuk Sue yaitu adalah sushi dan Sue sangat menyukai makanan itu.
Tidak puas PDKT dengan satu gadis doang, Itsuki mencari satu gadis lagi yang kali ini adalah seorang Onisan yang bernama Mirei. Mirei dan Itsuki sekarang sedang mandi bareng di dalam air yang sudah diberi taburan kelopak bunga mawar. Dan pada saat itulah tangan Mirei melakukan pergerakan untuk menggoda Itsuki. Itsuki juga membuatkan Mirei sushi yang sama seperti yang dia berikan kepada Sue. Sepertinya sushi ini sudah diberi obat khusus, entah apa itu. Itsuki sekarang sedang berada di ranjang suci dan yang datang kali ini adalah Sue yang sudah cosplay menjadi seekor kucing. Itsuki segera menggunakan ulti badangnya kembali, tapi sang rakun punya ide yang lebih gila. Sang rakun meminta Mirei untuk ikut juga dalam melakukan ritual cinta dan Mirei pun menyetujuinya. Mirei yang adalah seorang peneliti mengeluarkan ramuan khusus yaitu adalah gas penambah nafsu ngalebok. Dan karena efek dari gas itu, Itsuki, Sue, dan Mirei jadi sangat kelaparan dan terjadilah ritual cinta ganda lagi. Esok harinya, Itsuki pergi ke panti asuhan untuk menjenguk anak-anak bintang. Dan sekarang sudah lengkap semuanya, yaitu sudah berjumlah 12. Tapi Itsuki dipanggil oleh sang raja di sana. Di sana, Narsis menjelaskan kalau ada satu lantai dungeon lagi yang tiba-tiba muncul, yaitu lantai ke-13. Sang rakun bilang kalau dungeonnya terdiri dari 13 lantai, maka seharusnya ada 13 gadis suci di dunia ini. Tapi siapakah dia? Menarik untuk kita nantikan. Siang harinya, Itsuki berpetualang untuk mencari gadis pendeta suci ke-13. Sang rakun menjelaskan kalau gadis suci ke-13 tidak harus perempuan, bisa laki-laki, bisa juga watashi yang adalah rakun. Sang rakun lalu memberikan beberapa foto orang yang mungkin menjadi gadis ke-13. Ada sang raja, ada Narsis, dan juga ada Seiya. Sungguh sangat membagongkan sekali. Tidak lama setelah itu, Seiya tiba-tiba datang dan mengajak Itsuki ke rumahnya. Seiya bilang ke Itsuki kalau hanya dirinya sajalah yang bisa memahami perasaan Itsuki. Seiya kemudian memegang tangan Itsuki dan mengajak Itsuki untuk main pedang-pedangan. Tapi untungnya Itsuki masih normal dan kabur melarikan diri ke pintu keluar. Merasa belum kapok, Itsuki menuju ke target selanjutnya yaitu Narsis yang sedang bekerja di perpustakaan. Di sana Narsis meminta bantuan Itsuki untuk menerjemahkan sebuah buku kuno. Dan saat dibuka, ternyata buku kuno itu adalah majalah plus plus. Dan Itsuki kabur lagi. Itsuki nongkrong di jembatan. Dan di sana sang rakun menceritakan masa lalunya. Jadi ternyata sang rakun ini dulunya adalah monster yang menghuni dungeon. Tapi dia dibawa keluar oleh seorang penyihir dan diberi kepribadian dengan harapan bisa berbaur dengan manusia. Namun sayangnya, penyihir itu meninggal dunia dan sang rakun hidup sebatang kara sampai dia bertemu dengan sang raja yang baik hati. Setelah mendengar cerita dari sang rakun, muncul sifat asli dari Itsuki yaitu sang mesum. Itsuki kemudian mengajak Narsis dan Seiya ke ranjang suci. Dan saat mereka bertiga akan main pedang-pedangan, penutup ranjangnya tiba-tiba terbuka. Tapi ternyata semua ini hanyalah prank untuk bisa meningkatkan watak mesum Itsuki ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Besok harinya, Itsuki dan 12 anak bintang masuk ke dungeon untuk mengalahkan monster di lantai 12. Ada satu anak bintang yang terjatuh dan Itsuki menolongnya. Setelah itu diperlihatkan pertarungan antara 12 anak bintang dan bos monster di lantai 12 yang mana animasinya seperti animasi di PowerPoint. Sungguh sangat mengecewakan. Singkat cerita, Itsuki dan 12 anak bintang berhasil mengalahkan monster itu dan menyegel lantai dungeon ke-12. Tapi tiba-tiba terjadi gempa bumi dan muncul lantai dungeon ke-13. Itsuki dipanggil oleh sang raja, disuruh untuk cepat-cepat menemukan gadis ke-13 dan membuat keturunan dengannya. Setelah itu terungkap kalau gadis pendeta suci ke-13 ternyata adalah Alfi. Alfi mencoba memberi petunjuk kepada Itsuki kalau dirinya lah adalah gadis ke-13, namun sayangnya tidak berhasil. Alfi kemudian menulis nama Itsuki di kertas yang kemudian dia sobek dan dilebok olehnya agar Itsuki menyadarinya. Padahal seharusnya tinggal bilang saja, emang dasar wanita.
Di tempat lain, Itsuki berusaha untuk mencari gadis ke-13 di kota, tapi tidak ada yang datang. Alfie berteriak kalau dirinya adalah gadis ke-13. Tapi sayangnya Itsuki tidak mendengarnya. Sang rakun menuju ke kamar Alfie dan meminta Alfie untuk bilang ke Itsuki kalau dirinya adalah gadis ke-13. Tapi Alfie nggak mau. Terpaksa sang rakun menjelaskan ke Itsuki kalau gadis ke-13 yang dicari-cari ternyata adalah Alfie. Dan Itsuki disuruh untuk melihat sebuah video FTP yang dimiliki oleh Alfie. Yang intinya Alfie ini pengen ditembak sama seperti di dalam video FTP SCTP. Yang romantis gitulah. Itsuki kemudian mengajak Alfie jalan-jalan di pantai. Dengan sebuah mobil, makan makanan mewah di pinggir pantai. Dan diakhiri dengan mampir ke rumahnya Alfie. Setelah itu terlihat kamarnya Alfie, di mana di sana banyak sekali poster artis-artis JAV. Mereka berdua kemudian duduk di atas kasur dan Itsuki langsung memegang tangannya Alfie dan menghadiahi Alfie sebuah gaun. Dan ini membuat Alfie menjadi luluh hatinya. Emang si Itsuki ini sekarang sudah menjadi fuckboy tingkat atas. Saat mereka akan melakukan eksekusi, tiba-tiba perutnya Alfie terasa sakit dan tiba-tiba pingsan karena makan kertas tadi pagi. Sembari menunggu Alfie siuman, Itsuki sudah siap-siap di ranjang suci. Tidak lama kemudian, Alfie datang sambil memakai gaun yang diberikan Itsuki. Dan langsung saja, tanpa basa-basi, si mesum Itsuki mendapatkan apa yang selama ini dia inginkan. Kemudian ternyata anak bintang ke-13 lahir. Tapi entah kenapa, dia terlihat berbeda dengan anak-anak lain. Dan kenapa juga Alfie tiba-tiba pingsan. Malam harinya ternyata adalah hari Natal. Dan Itsuki pergi berbelanja pernak-pernik idol Jepang zaman dahulu untuk dihadiahkan kepada Alfie. Saat akan menuju ke rumahnya Alfie, Itsuki dihadang Narsis dan disuruh untuk menghadap sang raja. Di sana sang raja menjelaskan kalau bos monster rantai ke-13 tidak bisa dikalahkan, tapi bisa disegel dengan sebuah ritual. Dan untuk melakukan ritual itu diperlukan satu tumbal, yaitu adalah Itsuki sendiri. Ternyata Itsuki kena azab Indosiar cuy. Sang rakun yang mendengar perkataan ini dan dia khawatir dengan Itsuki dan sang rakun mencoba menghibur Itsuki. Tapi Itsuki masih saja bersedih merasa ajalnya sudah dekat. Itsuki kemudian memberi beberapa hadiah untuk nanti diberikan ke gadis-gadis. Dan pagi harinya Itsuki berkostum menjadi Santa Claus dan memberikan hadiah kepada 12 gadis pendeta suci. Setelah itu, Itsuki pergi ke rumah gadis ke-13, yaitu Alfie. Di sana, Itsuki merawat Alfie yang sedang sakit, membuatkan sop roti, dan memberi hadiah yang dia beli kemarin. Alfie menjelaskan kalau sebenarnya dirinya dulu ia terlahir dari orang terpilih dan gadis pendeta suci. Dengan kata lain, sebenarnya Alfie ini adalah anak bintang generasi sebelumnya. Tapi sekarang Alfie sudah kehilangan kesaktiannya sebagai anak bintang karena Alfie sudah tidak suci lagi. Emang dasar bangsat. Itsuki lalu berniat untuk melawan bos lantai 13 seorang diri. Tapi sebelum itu Itsuki akan memberikan hadiah ke sang rakun dulu. Itsuki memberi sang rakun sebuah permen lollipop. Tapi hadiah sebenarnya bukanlah ini, melainkan adalah sebenarnya. Admin sangat berat mengatakan hal ini, tapi pada akhirnya kebenaran terungkap kalau Itsuki ternyata adalah Fury. Itsuki menodai sang rakun. Definisi fuckboy yang sebenarnya, Pak Boy lintas spesies. Esok harinya, Itsuki beneran pergi ke lantai 13 untuk mengalahkan bos monster seorang diri. Dan Itsuki sudah meminta bantuan Alfie dan 13 anak bintang untuk melindungi 12 gadis pendeta suci di tempat lain. Di tempat lain, 12 gadis pendeta suci sedang bersama sang raja di dalam istana. Di sana sang raja memerintahkan untuk segera melakukan ritual penyegelan lantai ke-13 dengan Itsuki sebagai tumbalnya. Ritual penyegelan pun dimulai dengan Mahiru sebagai pusatnya dan tiba-tiba muncul cahaya yang menusuk Itsuki. Tapi tiba-tiba cahaya itu menghilang karena Mahiru tidak sanggup untuk menumbalkan Itsuki. Sang raja yang merasa kasihan lalu memerintahkan Mahiru dan yang lainnya untuk membantu Itsuki untuk mengalahkan bos monster lantai 13. Mahiru dan yang lainnya sampai di lokasi dan mereka memberikan sihir mereka kepada anak-anak bintang yang melibatkan 12 anak bintang bergabung dan menjadi 3 robot Gundam.
Tapi bos monster lantai 13 terlalu kuat dan dia mengeluarkan laser yang mengarah ke Alfie. Untungnya Itsuki datang untuk menebas tembakan laser itu menjadi dua. Itsuki dan 12 anak bintang kemudian berbagi tugas. Itsuki yang menyerang dan 12 anak bintang melindungi gadis-gadis. Tapi ada satu laser yang tidak berhasil ditangkis oleh para anak bintang. Dan laser itu mengarah langsung tepat ke Itsuki. Dan hal yang tidak terduga pun terjadi, di mana Alfie mengorbankan dirinya untuk Itsuki. Menyadari ajalnya sudah dekat, Alfie meminta hadiah ke Itsuki sebelum pergi ke akhirat, yaitu ciuman perpisahan. Dan tidak lama kemudian Alfie menghilang menjadi butiran debu. Setelah itu, Mahiru dan yang lainnya memberikan kekuatan sihir yang mereka miliki ke Itsuki dan membuat 3 robot Gundam tadi menjadi satu robot yang besar. Dan Itsuki juga ikut masuk ke dalam robot itu. Itsuki kemudian menggunakan laser dari robotnya, tapi bos monster ke-13 berubah wujud ke wujud yang sebenarnya dan langsung mengikat Itsuki dan mengajak Itsuki untuk bergabung dengannya ke sisi kegelapan. Tapi tentu saja Itsuki tidak mau dan tiba-tiba anak bintang ke-13 berubah menjadi sebuah senjata dan Itsuki menggunakan senjata itu untuk mengalahkan bos lantai ke-13 dengan satu tebasan saja. Setelah itu 13 anak bintang mengorbankan nyawa mereka untuk menyegel bos monster lantai ke-13 dan dunia kembali menjadi damai. Malam harinya, Itsuki dan Mahiru memutuskan untuk kembali lagi ke dunia asal mereka, yaitu Jepang, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ruka dan yang lainnya. Saat portal dimensi akan aktif, Ruka dan yang lainnya memaksa ikut masuk ke dalam portal. Dan pada akhirnya Itsuki kembali ke Jepang bersama dengan Ruka dan yang lainnya. Tidak berhenti begitu saja, 13 anak bintang juga ikut. Ternyata mereka bisa hidup lagi, cuman waktu responnya saja yang lama. Alfie juga hidup lagi, dan ada satu cewek lagi yang bernama Mana, yang adalah sang rakun yang sudah berevolusi menjadi cewek kawaii. Dan cerita anime ini diakhiri dengan sang raja harem yaitu Kitsuki menikahi 13 gadis sekaligus. Sungguh sangat pibangusen sekali anime ini, dan tamat.